salah cetak rekor lagi? Fans Vietnam, Jay Itzes tidak selevel Swanson. Greg kritik pedas pengamat sepak bola lokal. Leicester City didesak rekrut Kevin Dix. Kiper Brighton gantikan Onana. Halo Fantastic Sport Lover, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dari dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Kabar mengejutkan datang dari Anfield. Back sayap Liverpool, Trent Alexander-Arnold dikabarkan telah sepakat bergabung dengan Real Madrid secara gratis pada akhir musim ini. Daily Mail melaporkan bahwa Trent ingin segera mencari tantangan baru bersama raksasa Spanyol di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Real Madrid sangat percaya diri menyelesaikan kesepakatan ini. Namun, jalan menuju Santiago Bernabeu tidak akan mudah karena Liverpool diyakini enggan melepas bintang mereka begitu saja. Akankah negosiasi yang diprediksi alot ini berakhir manis bagi Los Blancos? Di sisi lain, Mohamed Salah kembali membuktikan kehebatannya. Dalam kemenangan besar Liverpool atas West Ham, Salah menjadi pemain pertama di Liga Inggris yang terlibat di dalam gol, baik mencetak maupun assist dalam 8 laga berbeda di satu musim. 2 assist terbarunya juga mengantarnya naik ke posisi 10 daftar assist terbanyak sepanjang masa, dengan 81 assist melewati legenda David Beckham. Mesir punya raja dan namanya adalah Salah. Euforia sedang melanda fans sepak bola Vietnam. Mereka menyebut kapten timnas Indonesia Jay Itzes hanya akan terlihat seperti pemain amatir jika berhadapan dengan striker naturalisasi mereka, yaitu Nguyen Swanson alias Rafael Son. Sang bintang mencetak 5 gol dalam 3 laga terakhir Piala AFF 2024 meski baru dimainkan sejak match day keempat grup B. Jay Itzes hanya pemain amatiran jika bertemu Nguyen Swanson, tulis akun Facebook Nguyen Van Bolstocks. Namun apakah Nguyen Swanson benar-benar lebih unggul? Terlalu dini jika mengatakan Nguyen Swanson bakal mengungguli Jay Itzes jika timnas Vietnam versus timnas Indonesia bertemu. Sebab level Jay Itzes jauh di atas Nguyen Swanson. Jay Itzes yang kini bermain di Serie A bersama Venezia FC rutin menghadapi striker kelas dunia seperti Dusan Vlahovic dari Juventus dan Romelu Lukaku dari Napoli. Bahkan, Bang Jay sukses mencetak gol ke gawang Juventus bulan lalu. Jika ingin benar-benar membuktikan diri, Nguyen Swanson harus bersinar di ajang lebih besar, seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Cristiano Ronaldo memberikan jawaban mengejutkan saat diwawancarai di acara Globe Soccer Awards. Ketika ditanya soal masa depannya usai pensiun, Ronaldo dengan yakin mengatakan bahwa ia tidak tertarik menjadi pelatih. Alih-alih sang mega bintang lebih melirik peluang menjadi pemilik klub. Saat ditanya apakah ada rencana konkret, Ronaldo menjawab santai. Mungkin itu tergantung momen dan peluang yang tepat. Pernyataan itu memantik spekulasi, akankah CR7 mengikuti jejak legenda lain yang sukses sebagai pemilik klub? Dari kabar soal CR7 beralih ke kabar dari pemain timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix. Fans Leicester City beramai-ramai mendesak manajemen untuk merekrut bek kanan kelahiran Belanda itu. Salah satu akun fanbase mereka, @BlueTintLCFC, menyebut Dix sebagai salah satu nama prioritas untuk bursa transfer Januari. Selain Dix, nama lain seperti Skov Olsen hingga Olivier Boskagli juga masuk radar. Apakah Kevin Dix akan jadi pilihan utama The Foxes? Januari akan jadi momen yang dinantikan. Dari Eropa kita sedikit bergeser ke Asia Tenggara. Super Bowl mengabarkan bahwa Giancarlo Galli-Fuoco, ex-pemain Tottenham Hotspur, secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Malaysia. Pemain yang kini berseragam Kuala Lumpur City FC menjadi kandidat pemain naturalisasi Harimau Malaya. Namun harapannya masih terhalang aturan FIFA. Galli-Fuoco harus memenuhi syarat membela Malaysia pada 2026 setelah 5 tahun bermain di Liga Malaysia. Akankah ia benar-benar memperkuat Harimau Malaya? Kita tunggu langkah berikutnya. Rumor transfer panas datang dari Liverpool. Striker asal Uruguay, Darwin Núñez, dikabarkan jadi incaran AC Milan. Menurut laporan David Kopp, Milan menawarkan opsi pinjaman 5 juta euro dengan klausul pembelian permanen sebesar 45 juta euro di akhir musim.
Kepindahan ini disebut sebagai solusi bagi Nunes untuk memulihkan kepercayaan diri sekaligus memberi Liverpool ruang finansial. Apakah Nunes akan bersinar di San Siro? Bursa transfer Januari akan menjawab. Satu lagi kabar dari Indonesia Abroad, Nathan Chuaon, bek Swansea City itu dikabarkan tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Luke Williams untuk musim depan. Klub asal Wales itu berencana melepas Nathan di bursa transfer Januari 2025. Hingga kini, masa depan Nathan masih abu-abu. Apakah ia akan bertahan di Inggris, kembali ke Belanda, atau mencoba peruntungan di Indonesia? Perjalanan karirnya akan menjadi sorotan. Cristiano Ronaldo ikut memberikan dukungan untuk Manchester United yang tengah dirundung berbagai masalah. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Ronaldo memuji Ruben Amorim sebagai pelatih yang tepat untuk Setan Merah. Menurutnya, masalah MU bukan terletak pada manajer, melainkan dinamika internal klub dan mental para pemain. Ronaldo bahkan menggambarkan situasi di MU seperti kolam ikan dengan ikan-ikan yang sakit. Dengan keyakinannya, CR7 berharap Ruben Amorim bisa membawa stabilitas dan kejayaan kembali ke Old Trafford. Masih dari Liga Inggris, Arsenal kini mulai bersiap untuk kemungkinan terburuk soal Bukayo Saka. Dilansir Goal, klub berjuluk The Gunners itu tengah membidik Samuel Chukwueze dari AC Milan sebagai calon pengganti di lini sayap. Kehadiran Chukwueze diyakini mampu menjaga asa Arsenal untuk bersaing merebut gelar Liga Inggris di musim ini. Milan dikabarkan terbuka untuk melepas Samuel, apalagi jika Arsenal menyertakan bek Jacob Queer dalam kesepakatan transfer. Ini bisa jadi langkah besar Meriam London untuk tetap kompetitif di papan atas. Dari Arsenal beralih ke kabar dari MU. Rumor panas datang dari Old Trafford. Ruben Amorim, pelatih anyar Manchester United, disebut mengincar kiper Brighton Bart Verbruggen untuk menggantikan Andre Onana. Dilansir Daily Star, Verbruggen tengah bersinar di Premier League bakal diboyong dengan harga sekitar 30 juta pounds. Amorim secara langsung merekomendasikan Verbruggen ke manajemen MU. Jika ditransfer ini terjadi, kiper kedua MU Altay Bayindir kemungkinan besar akan tersingkir. Apakah ini langkah yang dibutuhkan Setan Merah untuk kembali stabil? Greg Nokolo, mantan pemain timnas Indonesia, melontarkan kritik pedas terhadap pengamat sepak bola lokal. Dalam podcast bersama Valentino Simanjuntak, Greg menilai kritik berlebihan kepada Shin Tae-yong tidak membantu perkembangan tim. Greg meminta semua pihak untuk lebih banyak mendukung daripada sekedar mengomentari. Sepak bola itu tentang proses, bukan cuma hasil akhir, tegasnya. Pesan ini langsung viral di media sosial, mengingat Greg jarang bicara soal isu-isu panas seperti ini. Bergeser ke Manchester United, Ruben Amorim, pelatih baru MU, ternyata mempertimbangkan untuk mempertahankan Harry Maguire. Dilansir Express, Maguire berhasil mendapatkan kepercayaan Amorim berkat penampilannya yang konsisten. Klub dikabarkan siap mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak hingga 2026. Ini tentu saja jadi kabar baik lagi bagi Maguire yang sebelumnya kerap mendapat kritik dari publik. Apakah ini pertanda babak baru bagi karir bek Inggris tersebut? Beralih ke Spanyol, Real Madrid tidak ingin kehilangan bintang masa depannya, Vinicius Junior, meski kontraknya masih berlaku hingga 2027. Madrid berencana memperbarui kontrak Vini untuk mencegah godaan dari klub-klub Arab Saudi. Dilansir AS, kontrak baru ini akan membuat gaji Vini mendekati Kylian Mbappe dengan tambahan bonus yang menggiurkan. Dengan langkah ini, Madrid berharap Vinicius tetap menjadi pilar utama mereka dalam meraih kejayaan di La Liga dan Eropa. Kembali ke kabar timnas Indonesia, meski baru saja gagal total di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong memberikan harapan besar bagi pecinta sepak bola Indonesia. Meski gagal di Piala AFF 2024, STY yakin timnas Indonesia akan mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan Viva, ia optimistis dengan progres tim yang tengah dibangun. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Garuda terbang tinggi, ujarnya. Shin bahkan berani menjamin timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Mampukah janji ini terwujud? Kita tunggu bersama.